Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di Jejak Alam nih bro. Oke, di konten kali ini nih kita akan membahas seputar para gurandil atau penambang liar. Ya, karena menambang liar itu bukan sekedar soal mencari emas, tapi soal kehidupan. Kalau kita melihat dari satu sisi nih, mereka ini akan terus dianggap perusak lingkungan. Tapi kalau kita lihat dari dalam, kita akan tahu bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang mencari cara untuk bertahan hidup. Apakah ada solusi lain? Nah, kita akan cari tahu jawabannya. Oke, simak videonya sampai selesai. Nah, bagi banyak orang, terutama di daerah terpencil nih bro, seperti daerah kita ini, menambang emas adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ya, karena tidak ada pabrik, tidak ada perkebunan besar, dan tidak ada lapangan pekerjaan lain. Mereka menggali bukan untuk jadi kaya bro, tapi untuk sekedar bisa makan hari ini dan hari esok. Karena apa yang kita cari hari ini, ya itu menentukan untuk esok hari bro. Belum lagi pekerjaan ini punya resiko besar. Bekerja di tambang tanpa peralatan modern ya bisa membahayakan nyawa, karena kita menambang dengan peralatan seadanya, gak seperti para penambang yang skala besar. Mereka sering disebut penambang liar bro, orang-orang yang menggali tanah secara ilegal gitu, tanpa izin, dan sering dianggap perusak lingkungan. Tapi apakah mereka benar-benar kriminal, atau mereka hanya orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup? Hari ini kita akan melihat sisi lain dari penambang emas, bukan dari sudut pandang pemerintah atau aktivis lingkungan, tapi langsung dari mereka yang setiap hari turun ke tanah mempertaruhkan nyawa demi butiran emas. Atau bahasa yang sering kita pakai itu hanyalah butiran batu, karena sebenarnya yang kita cari bukan emas tapi batu yang mengandung emas, yang belum tentu itu isinya ada atau enggak. Karena belum tentu batuan emas yang sering kita bawa pulang itu mengandung emas bro. Saya, mereka, atau kami ini nih gak punya pilihan lain bro. Mau kerja di kota, ijazah nggak ada, ijazah ada cuma mentok untuk persyaratan kerja. Bertani yang skala besar, lahannya juga nggak cukup. Sebagian besar penambang seperti kami nih ya menambang sambil bertani. Menambang istilahnya untuk kebutuhan lauk pauknya, ya bertani padi ya untuk kebutuhan pokoknya gitu bro. Karena kalau tidak dibantu bertani, atau lebih tepatnya menggarap sawah gitu bro, mengandalkan dari hasil tambang itu nggak cukup bro, karena hasilnya yang tidak pasti. Ya maksudnya gimana? Ya karena batu yang mengandung emas yang sering kita bawa pulang seperti di video ini nih, ya itu belum tentu mengandung emas. Bahkan material atau batu emas yang sering kita bawa pulang itu kadang-kadang zong, tanpa penghasilan sedikit pun. Saya pribadi atau teman-teman yang lainnya ya pernah mengalami hal seperti itu. Bekerja seharian, keluar keringat istilahnya ke pantat-pantat gitu bro. Ya pas diolah gak ada sama sekali emasnya atau tanpa penghasilan. Ya itulah sedikit gambaran dari sisi penambang liar seperti kami. Ya karena banyak dari kami bukanlah kriminal yang rakus. Kami atau mereka hanya orang-orang yang tidak punya pilihan lain gitu. Tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada sumber pendapatan lain. Menambang emas adalah satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup hari ini, hari esok, dan hari seterusnya. Seperti yang sudah saya bilang di awal, menjadi penambang liar itu punya risiko yang besar. Bukan hanya soal mempertaruhkan nyawa setiap hari, bahkan dari kami nih ada yang pernah dikejar-kejar aparat karena alasan kami ini penambang liar atau para penambang ilegal. Belum lagi ada bahaya yang sering mengintai kami, yaitu tanah yang bisa longsor kapan saja, dan gas beracun yang muncul dari dalam bumi, yang bahkan
nggak tahu itu bisa datang kapan saja. Ya inilah dilema besar para penambang liar bro. Mereka tahu ini ilegal, mereka tahu ini risikonya, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kalau ada cara yang lebih baik dan tetap bisa dapat uang buat keluarga, ya kami pasti mau dong. Tapi selama nggak ada solusi, ya kami tetap harus menggali demi sebutir rezeki. Kalau tidak menggali, tidak bisa makan untuk esok hari. Ya begitulah istilah atau bercandaan kita setiap hari gitu bro, kalau lagi ngobrol sambil ngopi. Selesai ngopi kita berdoa untuk keselamatan kita ya. Dan mudah-mudahan dimudahkan rezeki untuk hari ini dan untuk hari seterusnya. Jadi solusinya sudah jelas ya, bukan sekedar soal melarang atau bahkan menangkap para gurandil, tapi mencari cara agar mereka bisa bekerja dengan aman. Ya tentunya tanpa merusak lingkungan. Ya karena di setiap lubang yang mereka gali ada keluarga mereka yang menunggu untuk makan. Nah, kalau kalian setuju nih kalau kita butuh solusi bukan hanya larangan, tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan terus dukung channel Jejak Alam ya, supaya bisa menampilkan video-video yang bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semuanya. Itu saja mungkin untuk konten kita kali ini, sedikit info tentang para gurandil atau para penambang liar. Ya, sampai jumpa di konten berikutnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya sampai selesai ya bro. Oke.